Oke, jadi sekali lagi teori repetisi, teori mengulang, dan mengulang di sekuen yang sama. Perlu sekuen yang sama teman-teman. Jadi kalau kita melakukan hal yang namanya menghafalkan produk di setiap pagi jam 8 pagi, maka Anda harus setiap jam 8 pagi. Jangan hari ini jam 8, besok jam 9, besok lagi jam 10, besok jam 8.15. Kalau Anda lakukan dengan timing yang berbeda, maka Anda akan merekam semua kegiatannya dengan nama-nama yang berbeda. Jadi cara kerja otak kita, dia perlu waktu yang sama, kemudian dia perlu jenjang yang sama. Kalau perlu semuanya disamain deh. Pada saat jamnya sama, caranya sama, kemudian dilakukannya dengan sama, saya percaya itu akan tertanam di diri kita. Kalau nggak percaya, kita ulang. Kalau saya sebut seperti ini, Pancasila 1. Teman-teman akan menjawab, ketuhanan yang Maha Esa. Kok bisa begitu mudahnya sih kita menghafal? Bayangin teman-teman, 12 tahun kita di sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kemudian SMP 1 sampai SMP kelas 3, atau kelas 7 sampai kelas 9, kemudian kelas 10 sampai kelas 12. Setiap hari Senin kita upacara. Ya, otomatis Pancasila yang ada 5 ini kita bisa hafalin. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semudah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin SD, SMP, SMA-nya nggak di Indonesia, sekolahnya di luar, balik ke sini ditanya Pancasila, ya nggak hafal. Kenapa nggak hafal? Ya karena belum dipaksa, belum direpetisi. Jadi sekali lagi, 21 kali berturut-turut, kemudian di satu kesempatan yang sama, di sekuen yang sama, dengan cara yang sama. Dan apalagi kalau teman-teman bisa paksain ini jadi 42 kali berturut-turut, bukan cuma kebiasaan teman-teman, itu akan menjadikan sebuah persepsi, itu akan menjadikan sebuah, apa persepsi? Ketagihan. Jadi kalau anak-anak yang, kita punya anak-anak yang pegang gadget pulang sekolah, terus pulang sekolah pegang gadget, pulang sekolah pegang gadget, pulang sekolah pegang gadget, 21 hari, hari itu dia pulang sekolah tidak pegang gadget, uring-uringan, mana ya gadget saya? Atau dia udah pegang gadgetnya tapi wifi-nya nggak ada, itu juga uring-uringan teman-teman. Jadi sekali lagi, apabila sesuatu yang sudah ditanamkan 21 kali berturut-turut, itu akan jadi sebuah yang namanya data yang terekam di kepala kita dengan sangat baik. Dan lucunya hal ini juga terjadi apabila teman-teman menakutkan terhadap satu hal dan itu dipelihara berulang-ulang, maka ketakutan itu akan jadi sebuah persepsi. Dan lucunya, ketakutan ini digerakin oleh otak yang namanya reptilian, chimbrain tadi. Chimbrain punya rasa ketakutan yang banyak. Sekali lagi, itu wajar. Kalau kita nggak punya rasa takut, otomatis kita akan lompat dari gedung tinggi, otomatis kita akan bacok orang tanpa rasa takut. Jadi rasa takut itu wajar, asal tidak dipelihara sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, semuanya kita pelihara. Jadi sekali lagi teman-teman, rasa takut itu wajar, rasa nggak enak itu wajar, tapi kita harus pilih mana rasa takut yang harus kita pelihara dan mana rasa takut yang tidak perlu kita pelihara. Jadi sekali lagi teman-teman, tanamkan diri kita terus-menerus hal yang baik,